Mania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV malam hari ini. Setiap Jumat malam pukul 9 kita live. Dan untuk malam hari ini masih kita berbicara mengenai sepak bola tentunya. Sepak bola timnas dari hasil melawan Bahrain. Dan di studio seperti biasa saya ditemani teman wartawan saya, Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Ya, baik-baiklah. Oke. Nah, tamu kita Bung Ropan dan juga semua yang menonton podcast ini ataupun Sportcast ini bukan kaleng-kaleng ini. Wih. Ya kan? Kenapa Ini narsum yang memang layak kita undang. Oke. Karena dia juga mantan pemain timnas dan beberapa klub elit di Indonesia. Kita langsung perkenalkan. Dan dia El Capitano juga. Il Capitano juga. Bung Firman Utina. Siap. Apa kabar, Bung? Baik. Kelihatan ya. Iya. Kalau kapten tuh kelihatan. Cara ngomongnya tadi sebelum kita mulai ini, cara ngomong seorang kapten tuh memang beda. Karena dipandu oleh dua wartawan senior. Berwibawa sekali kalian. Betul, bro. Itu loh. Dulu kalau semua penggemar bola melihat timnas atau beberapa klub seperti Bayangkara, Sriwijaya, Persib, pergerakan Firman Utina. Dari gerakannya aja kita udah tahu. Ini Firman Utina. Nggak usah komentator menyebutkan namanya ketika dia pegang bola, dia lihat kiri kanan, dia distribusi bola, Firman Utina. Betul bukan? Iya. Betul kan? Saya kenal sekali. Makanya. Kenal ya. Firman. Manado lagi tuh. Iya, Manado. Kawan aja. Oke. Nggak usah berlama-lama. Bung Ropan. Ya. Catatan Anda mengenai pertandingan semalam dari hasil yang semua orang bilang ya kan, mestinya kita menang. Mestinya. Ada kata dirampok, ada kata dicurangi, ada macam-macam lah. Iya. Tapi yang Bung Ropan lihat dari 2 kali 45 menit 90 plus, mestinya ke plus 6. Plus 6 lewat. Kok jadi plus 9? Iya. Nah, gimana, Bung? Ya, saya pikir catatan yang bagus bahwa kita punya fighting spirit yang oke. Ya. Fighting spirit. Ini tertinggal pertama kali, Boy. Kita tertinggal gol. Kalau lawan Arab, kita bikin gol duluan. Arab yang menyusul. Sekarang kita tertinggal. Kan di sini soal mental juga. Bisa melihat pemain-pemain. Tapi kita tetap tenang. Memang kena pressing yang tinggi. Di 15-20 menit pertama. Ya kan? Tapi untung pemain-pemain itu terbiasa juga dengan kena pressing. Karena mereka banyak bermain di luar. Tom Hai, Ivar kan bermain di luar juga. Mereka terbiasa dengan di Eredivisie kan. Ya, jadi mereka coba untuk tenang. Coba untuk keluar dari tekanan itu. Yang itu yang luar biasa bahwa kita bisa mengejar ketinggalan dengan gol Ragnar untuk menjadi penyama kedudukan. Dan ini untuk pertama kali kita kan selama ini juga melihat bahwa lini serang kita menjadi pertanyaan, keluhan. Tapi sekarang dua-dua yang mencetak gol itu, dua-dua di lini serang. Ya kan? Ragnar dan Rafael. Bahkan ada gol indah yang dibuat oleh Rafael di menit 74. Dan ini gol pertama dari 18 pertandingan dia kalau bicara di tim senior. Kan? Oke, dia mencetak gol ketika lawan Korea di U23. Ya, tetapi ini suatu kebangkitan. Saya pikir ada motivasi yang luar biasa buat dia. Dan gol ini kan, saya pikir ini ketenangan dia. Itu diapit oleh dua pemain lawan. Tapi dia masih bisa melihat sudut sempit. Dalam posisi yang tidak tegak lurus ke depan. Itu kan dari gawang, samping. Dan dia pressing bolanya itu yang membuat penjaga gawang ini itu terperangah kan. Tidak berkutik hanya menengok bola dan bola masuk. Itu tidak mudah dalam tekanan di pressing lawan, tapi dia bisa memilih untuk bisa mempressing, masih bisa lihat posisi kiper. Dia kan lihat dulu sebelum menembak kemana arah bola yang saya harus kasih, dan dia chop itu dengan sangat baik. Jadi artinya ini pemain muda yang bagus ya, yang mungkin ini akan motivasi dia untuk menghadapi Cina yang baik. Nah, catatan lagi yang lain mungkin setelah kita unggul 2-1, pemain-pemain kita kurang begitu cerdas untuk bisa mengulur waktu, terutama masuk di waktu normal selesai 90 menit, ada 6 menit tambahan. Mestinya di situ kita bermain. Itu kalau kejadian di Bahrain, itu artinya beda. Bahrain unggul saat itu. Bapak pertama lihat ketika mereka unggul, ada 5-6 kali mereka jatuh dengan cara berbeda-beda. Ada pegang kepala, padahal macam-macam lah mereka bikin itu kan. Tapi lihat ketika mereka tertinggal, mereka nggak mau jatuh, kejar terus bola. Lari sana, walaupun disenggol mereka berdiri. Karena mereka dalam posisi ingin mengejar. Berbeda. Nah, kita mesti melakukan seperti hal-hal seperti itu
untuk bisa mematikan. Makanya saya bilang agak polos untuk bermain ya dari itu. Mestinya dia kan ini kan waktu-waktu di krusial. Iya. Injury time ini kan matikan aja sudah di 6 menit. Coba kita lihat main aja di situ. Ya mungkin Firman lebih tahu sebagai mantan pemain dia bisa lihat bagaimana untuk cara kan kita dalam posisi unggul ingin menang kan. Betul. Bukan dalam posisi kita mengejar. Jadi kita pemain kita harus lebih pandai. Mungkin ini pengalaman lah buat pemain kita untuk bisa melihat ke depan pertandingan. Kalau kita dalam unggul kita harus lebih smart. Dan jangan lengah. Biasa kan di detik-detik itu ada kelengahan. Ya. Seperti gol balasan juga. Dua-dua kan ada kelengahan. Tidak terkawal dua pemain. Ya. Terlepas tuh wasit tidak mengecek itu VAR apa ada beri offside satu pemain. Tapi yang pasti kan ada kelengahan. Tidak terkawal sama sekali. Hanya ada Ragnar sendiri di situ yang paling dekat. Kalau kita bisa lihat. Gitu. Nah, kita langsung ke Bung Firman untuk melihat secara komprehensif tentunya ya. Betul. 2 kali 4 menit plus injury time itu bagaimana pertandingan semalam itu? Pertandingan semalam itu sangat seru sebetulnya ya. Sangat seru. Sebetulnya pertandingan itu di menit-menit awal Indonesia kena high pressing. High pressing dari Bahrain Bukan itu sekedar sendiri. pressing tapi Bukan high pressing. Karena kita tahu dan kita sudah mengantisipasi bahwa Bahrain akan melakukan high pressing karena mereka bermain di kandang. Mereka kalah 5-0 dengan Jepang. Ya kan? Dan trik-trik yang mereka lakukan itu sukses pada saat mereka lawan Australia. Ya. Jadi hal itu pun jadi pengalaman dari tim Bahrain untuk melakukan di tim nasional Indonesia malam itu. Berupa cara mereka pancing dari segi taktik, mereka high pressing. Habis itu mereka membuat satu polemik. Mereka selalu membuat terobosan-terobosan yang mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain kita. Dan di babak awal, jujur saya lihat Indonesia tertekan dalam hal itu. Tapi sekali lagi pemain-pemain kita pemain-pemain yang pengalaman. Iya. Pemain-pemain yang bisa keluar dari tekanan itu. Dan itu tidak mudah. Harus mempunyai mentality yang kuat. Jam terbang yang tinggi bagi seorang pemain untuk mentality, jam terbang yang tinggi. Iya. Ball skill. Iya, ball skill otomatis. High pressing, ya kan? Sedangkan Indonesia bermain dengan build up. Memancing untuk semua pemain-pemain Bahrain untuk menekan. Pasti ada ruang kosong di belakang lini dari Bahrain itu sendiri. Itu kadang dimanfaatin oleh timnas kita. Dan itu terjadi. Ketika pada saat bola ditekan, ya pemain Indonesia ditekan dan bola ke Marcelino ke Tom Hai, ya body shift pemain itu akan ke Marcelino, nggak taunya ke Struijk tanpa pengawalan, dan Struijk melakukan hal yang finishing yang baik. Dan sukses menurut saya. Tim nasional bermain dengan game plan yang sabar, menunggu mereka pressing dan melakukan counter di belakang lini. Dan itu yang saya lihat tercapai dalam segi taktikal yang dimainkan oleh Coach Sintayong. Pemain-pemain memainkan itu dengan perannya masing-masing dan saya lihat sangat luar biasa ya mereka memainkan itu. Sebagai seorang gelandang tim nasional, kapten juga. Dan saya mau tanya bagaimana Anda melihat peran dari Tom Hai, Ivar Jenner bermain di tengah, ya, melawan Bahrain. Evan Jenner dan Tom Hai dua karakter yang berbeda. Ya, betul. Evan Jenner lebih ke bagaimana merebut bola, dan mengcover lini, ya kan, menyempit ruang antar lini. Itu tugasnya dia. Tom Hai adalah playmaker, mendistribusi bola ke depan. Dia harus mengetahui apa yang diinginkan oleh Struijk, apa yang diinginkan oleh Ragnar, bahkan apa yang diinginkan oleh Marcelino. Bola seperti apa. Dan itu ada di pikirannya Tom Hai. Dan Tom Hai selalu berpikir, dia ada bola, tanpa bola dia selalu berpikir. Dia selalu tanpa bola itu dia harus selalu scan, melihat kiri, kanan dan lain-lain. Dia akan mencari ruang karena posisi Tom Hai hanya 2. Dia hanya membutuhkan ruang dan waktu. Maka decision Tom Hai itu sangat dibutuhkan oleh tim nasional malam itu dan itu sukses. Dan dia dilengkapi dengan
passing yang bagus. Kualitas pas. Kualitas passing. Kualitas pas. Tom Hai mempunyai itu. Ya. Karena dari segi pengalaman, dari dia mengetahui bahwa pemain-pemain gue, teman-teman gue ini keinginannya bola-bola apa. Ya. Ya kan? Dia tahu bahwa Sturridge kasih di kaki aman. Iya. Dia tahu bahwa orang Temanggung kasih daerah masih aman. Dia tahu Marcelino harus kasih di daerah bola aman. Nah, ya. Pada saat pressing Bung Ropan dan juga Firman, cara melepaskan pressing itu yang biasa dilakukan oleh Anda pada waktu itu dulu ya. Apa mungkin sekarang lebih tight lagi, lebih high lagi? Sekarang lebih high ketimbang sepak bola dulu ya. Sepak bola dulu dan sekarang berbeda. Jadi ada middle pressing, ada middle block, ada low block, lebih ke defense belakang. Jadi ada 4 dibagi di antar lini itu. Nah, maka pemain-pemain harus mengetahui kalau kita bermain di defense block, berarti kita membutuhkan ruang di belakang lini lawan. Maka ada counter di situ. Kita berarti butuh tenaga pemain-pemain yang cepat. Kita butuh Tom Hai yang mempunyai akurasi passing yang kualitas, Jenner yang kita punya. butuh pemain yang cepat Yang itu cepat. tergambar dari Ragnar dan Strike. Strike pintar mencari ruang. Iya kan? Sedangkan Ragnar ini dia 1v1 dia selalu menang. 1v1 dia selalu menang. Jadi saya rasa sepak bola yang dimainkan tim nasional Indonesia adalah sepak bola yang kualitas, enak ditonton dan patut dipuji. Oke. Ini menarik ini. Kita akan gali lagi.